Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bab 2 yaitu evolusi dan kinerja komputer. Sejarah singkat komputer. Generasi pertama yaitu tabung vakum tahun 1945 sampai 1955, yaitu ENIAC atau Electronic Numeric Interrogator and Computer. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Moseley dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory atau BRL, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya, tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personel dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Komputer komersial. Tahun 1950 dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua buah perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Tahun 1947, Eckert dan Moseley mendirikan Eckert-Moseley Computer Corporation untuk memproduksi komputer secara komersial. Komputer pertama yang mereka hasilkan adalah IBM. Tidak mau kalah dengan mengeluarkan produk mereka yang akhirnya mendominasi pangsa pasar bisnis saat ini. Seri IBM pertama adalah seri 701 tahun 1953 dan terus berkembang menjadi lebih baik hingga sekarang. Generasi kedua, transistor tahun 1955 sampai 1965. Transistor ditemukan di Bell Labs pada tahun 1947 dan tahun 1950 telah meluncurkan revolusi elektronika modern. IBM sebagai perusahaan pertama yang meluncurkan produk komputer dengan transistor sehingga tetap mendominasi pangsa pasar komputer. NCR dan RCA adalah perusahaan yang mengembangkan komputer berukuran sangat kecil saat itu. Kemudian diikuti IBM dengan mengeluarkan seri 7000-nya. Generasi kedua juga ditandai munculnya Digital Equipment Corporation atau DEC tahun 1957 dan meluncurkan komputer pertama yaitu PDP-1. Komputer ini sangat penting bagi perkembangan komputer generasi ketiga. IBM 7094. Komputer ini diluncurkan tahun 1962. Kemajuan IBM 7094 adalah Interruption Backup Register atau IBR yang berfungsi membuffer instruksi berikutnya. Efeknya komputer akan lebih cepat prosesnya. Unit control mengambil dua word berdampingan dari memori untuk sebuah pengambilan instruksi, kecuali bila terjadi percabangan. Kemajuan IBM 7094 adalah adanya multiplexer dan multiplex data channel atau saluran data. Multiplexer berfungsi sebagai central switch data yang akan diproses dalam CPU. Generasi ketiga, Integrated Circuit. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukan Integrated Circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukan IC ini, semakin memperkuat proses komputer, kapasitas memori makin besar dan bentuknya makin kecil. IBM System atau 360. Tahun 1964 dikeluarkan IBM System atau 360 yang telah menggunakan teknologi IC. Dalam satu dekade IBM menguasai 70% pasaran komputer. Sistem 360 merupakan kelompok komputer pertama yang terancang. Banyak model dalam arsitektur 360 ini dan saling kompatibel. Hal ini sangat menguntungkan konsumen karena konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan maupun harganya. Pengembangan atau upgrading dimungkinkan dalam komputer ini.
Karakteristik komputer kelompok ini adalah set instruksi mirip atau identik. Dalam kelompok komputer ini, berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat keratnya. Sistem operasi mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen, sehingga apabila kebutuhan menurut penggantian komputer, tidak kesulitan dalam sistem operasinya karena sama. Kecepatan yang meningkat. Model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk menggunakan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. Ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya, akan diperoleh semakin besar memori yang digunakan. Harga yang meningkat. Semakin tinggi modelnya, maka harganya semakin mahal. Diisi PDP-8. Pada tahun yang sama, saat IBM mengeluarkan sistem 360, DIC meluncurkan DIC PDP-8. Komputer ini memiliki keunggulan bentuknya yang kecil, sehingga sangat fleksibel digunakan. PDP-8 juga memiliki varian-varian yang modelnya sama dengan IBM System 360 untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggannya. Dengan hadirnya PDP-8, ini membuat DIC sebagai perusahaan penyuplai komputer mini terbesar, membawa DIC sebagai pabrik komputer terbesar kedua setelah IBM. Arsitektur PDP-8 sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system. Sistem ini terdiri atas 96 buah lintasan sinyal yang terpisah, yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Karena semua komponen menggunakan jalur bus ini, maka penggunanya dikontrol oleh CPU. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini nantinya digunakan oleh komputer-komputer modern selanjutnya. Generasi keempat, Very Large Scale Integration. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih primitif, namun mikroprosesor ini tonggak perkembangannya mikroprosesor canggih saat ini. Tidak ada ukuran pasti dalam melihat mikroprosesor, namun ukuran terbaik adalah lebar bus data. Jumlah bit data yang dapat dikirim diterima mikroprosesor. Ukuran lainnya adalah jumlah bit dalam register. Contoh evolusi komputer. Evolusi komputer yang akan dijelaskan adalah kelompok komputer Pentium Intel dan PowerPC. Alasannya adalah komputer Pentium Intel mampu mendominasi pasaran dan secara 18 teknologi menggunakan rancangan CISC atau Complex Instruction Set Computer dalam arsitekturnya. Sedangkan PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Detail tentang CISC dan RISC akan dijelaskan dalam mata kuliah arsitektur video. Pentium merupakan produk Intel yang mampu mendominasi pasaran prosesor hingga saat ini. Generasi demi generasi diluncurkan ke pasaran dengan kenaikan unit kerja yang menakjubkan dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Berikut evolusi prosesor keluaran Intel dari prosesor sederhana sampai prosesor keluaran saat ini. Pertama 8080. Keluaran tahun 1972 merupakan mikroprosesor pertama keluaran Intel dengan mesin 8 bit dan bus data ke memori juga 8 bit. Namun instruksinya 66 instruksi dengan kemampuan pengalamatan 16 KB.
8086 dikenalkan tahun 1974, adalah mikroprosesor 16 bit dengan teknologi disk instruksi. Jumlah instruksi mencapai 111 dan kemampuan pengalamatan memori 64 KB. 80286 keluaran tahun 1982, merupakan pengembangan dari 8086. Kemampuan pengalamatannya mencapai 1 MB dengan 100 GB instruksi. 80386 keluaran tahun 1986 dengan mesin 32 bit. Sudah mendukung sistem multitasking dengan mesin 32 bit. Produk ini dapat mencapai terunggul pada masa itu. 80486 dikenalkan tahun 1989. Kemajuannya pada teknologi cache memori dan speed cleaning instruksi sudah dilengkapi dengan Max Co-prosesor. Pentium dikeluarkan tahun 1993 menggunakan teknologi super color sehingga memungkinkan instruksi secara paralel. Pentium Pro keluaran tahun 1995. Kemajuannya pada peningkatan organisasi super scalar untuk prosesor paralel. Ditemukan sistem prediksi cabang, analisa aliran data, dan sistem cache memori yang semakin canggih. Pentium 2 keluaran sekitar tahun 1997 dengan teknologi MMX sehingga mampu menangani kebutuhan multimedia. Mulai Pentium 2 telah menggunakan teknologi RISC. Pentium 3 terdapat kemampuan instruksi floating point untuk menangani grafis 3D. Pentium 4 kemampuan floating point dan multimedia semakin canggih. Titanium memiliki kemampuan 2 unit floating point, 4 unit integer, 3 unit pencabangan, internet streaming, 128 integer register. PowerPC. Proyek sistem RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer Muni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersial adalah PC-RT yang dikenalkan tahun 1986. Tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System 6000 yang merupakan mesin RISC Super Scalar Workstation. Setelah ini, arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur power. IBM menjalin kerjasama dengan Motorola menghasilkan mikroprosesor seri 6800. Kemudian Apple menggunakan keping Motorola dalam Macintosh-nya. Saat ini tercapai 6 kelompok PowerPC, yaitu 601 adalah mesin 32 bit, merupakan produksi massal arsitektur PowerPC untuk lebih dikenal masyarakat. Kedua, 603 merupakan komputer desktop dan komputer portable. Komputer ini sama dengan seri 601, namun lebih murah untuk keperluan efisien. Ketiga, 604 seri komputer PowerPC untuk kegunaan komputer low-end server dan komputer desktop. 602 ditunjukkan untuk penggunaan high-end server, mesin dengan arsitektur 62 bit. 740 sampai 750 seri dengan chip L2 G4 seperti seri 750 tetapi lebih cepat dan menggunakan 8 instruksi paralel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.